Subscribe ya teman-teman. 林少爷要打擂台了！ Berlatar pada tahun 90-an di Cina, kisah akan berfokus kepada seorang anak bangsawan bernama Lin. Ia sangat menyukai seni bela diri semenjak dari kecil dan percaya jika dirinya takkan pernah terkalahkan. Di mana kali ini Lin akan menunjukkan kemampuan di hadapan semua orang melalui turnamen bela diri yang sengaja diadakan oleh ayahnya. Tak butuh waktu lama, Lin mendapatkan lawan yakni seorang pemuda bernama Biao. Ia dengan senang hati akan meladeni pria tersebut, termasuk beberapa orang random lainnya yang juga ingin merasakan sensasi kekalahan. Dan sesuai penjelasan di awal, Lin bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sehingga untuk kesekian kalinya, ia pun mendapatkan piala penghargaan meski turnamen itu diadakan oleh ayahnya sendiri. Dan sepulangnya ke rumah, asisten keluarga Lin yang bernama Han segera menyimpan piala tersebut. 你出手，我接招，对手个个像病猫，奖杯拿了一箩筐，无聊只能家里跑。 Di sana, Lin mengungkapkan keinginannya yang ingin pergi ke Shanghai. Ia mendengar jika saat ini kota tersebut telah kedatangan petarung dari luar negeri yang membuatnya terpacu untuk berhadapan dengan para petarung itu. Namun, si ayah menolak dan sama sekali tidak ingin mendiskusikannya. 你看，天生就是一个练武的奇才，那居然都这么厉害了！ 那以后还干嘛这么辛苦练功呢？ Dia bernama Miao, pacar si ayah yang belum diberikan restu dari Lin untuk menikah. Karena menganggap jika wanita tersebut hanya menginginkan harta benda yang dimiliki oleh keluarganya. Dan meskipun Miao merasa jika dirinya tidak seperti itu, ia pun tetap sabar dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. 偏偏要信镇上那些闲言碎语。 图你什么啊，爹？我得跟你说，要是有一天你身上没有籽儿了，他还搭理你？ Singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah kita akan diperlihatkan mengenai fakta turnamen yang diadakan oleh si ayah yang rupanya tanpa Lin sadari, Han bersama si ayah telah mengatur segala rupa agar Lin memenangkan pertandingan tersebut dengan membayar para petarung termasuk mengganti biaya pengobatan atas luka yang didapatnya. 少爷他现在已经在镇上大变无敌，这总该消停点了吧？ 消停，你没听他说吗？他还要去上海打洋人。 Karena tidak ingin anaknya pergi ke Shanghai, si ayah meminta Han agar membawa Lin mencari kesenangan. Ia sama sekali tak peduli jika harus mengeluarkan banyak uang, asalkan Lin tetap betah tinggal di desa ini. Sehingga di keesokan harinya, Lin main ke sebuah kasino di mana tempat tersebut juga sudah diatur oleh Han agar Lin diberikan kemenangan. 456大，林少爷。 您赌得这么精，我们跟您玩总是有输没赢的，您说谁敢跟您玩啊？ Setelah puas bermain, Lin diajak Han pergi ke sebuah pavilion untuk mendengarkan alunan musik. Yang setibanya di sana, Lin seketika tertarik kepada seorang wanita yang ada di tempat itu. Sehingga ia pun lekas menghampirinya untuk berkenalan. Namun terhenti oleh ibu-ibu yang mengaku sebagai atasan dari wanita itu. 你叫什么名字？ 林公子，哎呀，他呀叫秦霜新来的。 Di sana, seorang pemuda bernama CP yang juga tertarik seketika nyeletuk ingin membeli wanita itu. Sehingga Lin yang tidak ingin kalah begitu saja pun lantas menaikkan harga beli demi bisa mendapatkannya. Di mana CP yang saat ini didampingi oleh para anak buahnya pun merasa tidak terima akan hal itu. Sehingga 管你是谁。 pada akhirnya Lin yang memberikan harga tinggi tetap memenangkan taruhan itu.
di mana si ibu segera meminta si wanita yang diketahui bernama Rina untuk pergi ke kamar dan melayani keinginan Lin. Namun, Rina seketika menolak karena menganggap jika dirinya bukanlah seorang pelacur. 你看我怎么对付你！去，林少爷喜欢硬来是吗？ 林公子，新来的不懂事。 Meskipun demikian, Lin yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Rina tentu tidak ingin menyerah begitu saja. Ia rela menunggu di tempat itu didampingi beberapa anak buah berharap Rina datang menghampirinya. Dan selang beberapa hari berlalu, Lin akhirnya dijemput oleh Rina yang langsung mengajaknya pergi ke dalam kamar. Di sana, Rina yang sebelumnya beranggapan buruk dibuat heran karena Lin sama sekali tidak melakukan apa-apa kepadanya. Ia hanya diminta untuk menuangkan secangkir teh. Sehingga Rina akhirnya bercerita mengenai dirinya yang merupakan yatim piatu serta diperbudak oleh orang lain. Dan karena merasa tidak memiliki masa depan, ia pun sadar jika dirinya harus tetap mengorbankan tubuhnya sendiri untuk kesenangan orang lain. Tetapi... keesokan paginya, Lin menceritakan terkait Rina kepada ayahnya. Ia meminta izin untuk menikahi wanita tersebut, namun ditentang oleh si ayah yang tidak ingin Lin memilih calon istri yang belum diketahui asal-usulnya. Di mana Han malah memberikan saran untuk kawin lari. Namun, Lin sama sekali tidak tertarik karena ingin menikah secara halal mengikuti adat yang sudah ada. 搞出来个小少爷来，那老爷一高兴，哎，好了，那不就……我开玩笑的。 Saat akan kembali menemui Rina, Lin yang mendengar suara teriakan lantas segera masuk untuk memastikannya. Yang di sana sudah ada CP yang rupanya berniat mencicipi tubuh Rina secara paksa. Sehingga Lin yang tidak terima jika wanita yang dicintainya diperlakukan seperti binatang pun langsung memberikan pelajaran. Sampai akhirnya... Dan ya, CP pada akhirnya muter setelah tertusuk tepat mengenai jantungnya. Di mana Rina yang mengetahui jika pria ini adalah anak dari seorang wali kota tentu semakin khawatir akan nasibnya. Sehingga Lin lekas mengajaknya pergi meninggalkan desa, namun Rina menolak karena surat kontrak masih ada di tangan bosnya. 现在还没有人发现。我的卖身契还在他们手里。我给你赎身，你们老板在哪儿？ Dengan cepat, Lin segera menemui seorang bos bernama Sony yang saat ini berada di kasino. Ia bermaksud menembus kontrak Rina agar bisa membawanya pergi dari sana. Namun, karena harga yang diberikan cukup tinggi, Lin pun lantas mengajaknya taruhan dan berjanji akan menaikkan harga menjadi 2 kali lipat apabila ia kalah dalam taruhan tersebut. 我赔你双倍，10万两，敢不敢赌？有意思。 Karena merasa tertarik, Sony pun setuju mengikuti permintaannya. Ia memilih permainan tebak angka di mana jumlah yang paling besar akan menjadi pemenang. Di mana si bos yang pada akhirnya berhasil memenangkan taruhan tersebut dan menolak permintaan Lin yang ingin mengulang kembali permainan ini. 先把这10万两。 Di tengah keputusasaan itu, Lin dihampiri seorang pria bernama Betun yang memberitahu jika Sony sebenarnya telah melakukan kecurangan. Bahkan kali ini, ia juga memberitahu terkait Rina dan CP yang masih satu komplotan dengan pria tersebut. Dan untuk membuktikan hal itu, Betun pun bersedia mengantar Lin untuk memastikan kebenarannya. 江湖骗术8大门，风马燕雀。 Tibanya di suatu tempat, Lin benar-benar dibuat terkejut saat menyadari jika Rina memang bersekongkol dengan mereka. Namun, bukannya kecewa, ia justru malah semakin bersemangat ingin mendapatkan kontrak Rina karena beranggapan jika wanita tersebut hanya diperalat oleh Sony. Di mana Lin kembali mengajukan taruhan yakni bertarung melawan salah satu dari mereka dengan mempertaruhkan kediamannya. 你还想要什么？要你们林家的宅子，赌了， 空口无凭。 立字为据。 Keesokan harinya,
Saat pertandingan akan dimulai, Lin kembali dibuat terkejut karena orang yang akan menjadi lawannya saat ini adalah Betun, di mana pria tersebut rupanya masih satu komplotan bahkan merupakan bos dari mereka bertiga. Namun karena surat perjanjian telah disepakati, ia pun tidak dapat mundur begitu saja dan merasa yakin jika dirinya akan tetap memenangkan pertarungan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya, Lin dibuat kalang kabut hingga kalah dalam pertarungan. Dan sepulangnya ke rumah, ia pun belum bisa menceritakan kepada ayahnya mengenai mereka yang harus meninggalkan kediamannya saat ini. Sampai akhirnya, Betun bersama rekannya datang dan bermaksud mengambil alih kediaman tersebut. 怎么这么多人？就带这么多人进来，你怎么不通报一下？你在说什么啊？您的宝贝儿子什么都没跟您说吧？ Di sana, Han yang rupanya ikut bersekongkol dengan Betun langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada ayah Lin. Ia mengatakan jika Lin telah kalah dalam taruhan dengan mempertaruhkan rumah ini. Di mana Han juga menceritakan keluh kesahnya yang iri akan kehidupan Lin. Dan hal itulah yang menjadi alasan pengkhianat saat ini. 你除了有钱，却只能跟在你旁边点头哈腰。我能做的比你好100倍，混账东西，没有良心的东西！ Meski merasa kecewa, si ayah tetap memaklumi kesalahan Lin dan bersedia merelakan kediamannya. Dan di tengah hujan deras yang sedang berlangsung, mereka berdua tetap berusaha tertawa gembira meski sebenarnya belum memiliki tujuan. Di mana Lin hanya bisa meminta maaf atas kecerobohan yang membuat nasib mereka seperti ini. Sementara itu, Betun bersama rekannya yang sudah mengusir semua pekerja kecuali Han, rupanya masih memiliki tujuan tertentu dalam mengambil alih kediaman itu. Mereka berencana mencari harta karun keluarga tersebut yang diduga terkubur di bawah tanah. Dan karena takut jika Lin dan ayahnya mengetahui hal ini, Betun pun meminta Rina agar menghabisi Lin demi membuktikan kesetiaannya. 你们俩身上都没有人命，你以前答应过我，可以不杀人的。我食言了。 Lin yang menyadari kehadiran Rina bersama CP, lekas segera menyuruh ayahnya pergi untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara dirinya sendiri akan menghadapi mereka demi mengulur waktu. Namun, di tengah pertarungan itu, Rina yang sebenarnya bisa saja menghabisi Lin pun seketika mengurungkan niatnya untuk membunuh dan justru malah melukai dirinya sendiri. 你走吧。 CP yang menyadari Rina berkhianat langsung turun tangan untuk menghabisi mereka. Di mana pada titik ini Lin yang juga tidak dapat menandinginya cukup dibuat kewalahan sampai akhirnya keesokan paginya, Lin yang baru tersadar saat ini sudah berada di suatu desa yang didampingi oleh ayahnya. Di mana si ayah yang mendengar anaknya ini terus menanyakan kondisi Rina tentu merasa kesal karena wanita itu hanyalah seorang penipu. Hingga tak lama, Miao datang yang ternyata merupakan pemilik dari kediaman ini. 秦霜呢？ Setelah melihat kondisi Rina yang belum juga sadarkan diri, Lin yang sebelumnya mengira jika dirinya sudah ahli dalam urusan bela diri tentu merasa heran dapat dikalahkan dengan mudah. Di mana Miao yang mendengar hal itu lekas menyarankan agar mencari guru untuk mengasah kembali kemampuan bela dirinya. Dan karena Miao mengatakan jika saat ini orang yang dicari cukup dekat, Lin justru malah mengira jika pria gelandanganlah orang yang dimaksud. Dan ya, Lin yang mendengar jika Miao lah orang yang akan mengajarinya tentu sama sekali tidak percaya dan lekas meninggalkannya begitu saja. Yang dimana ia kembali bertemu dengan Biao yang notabene pernah dikalahkannya di waktu itu. Di mana kali ini Biao dengan penuh kepercayaan diri lekas mengajaknya berduel dan 你来笑话我吧。 你
Berbeda dari sebelumnya, kali ini Biola yang mendominasi pertarungan. Ia mengatakan jika dirinya juga jago dalam bela diri. Dan pada waktu itu bisa saja langsung mengalahkan Lin apabila tidak dibayar oleh ayah Lin untuk mengalah. Sampai akhirnya Miao datang memperlihatkan skill bela diri yang dimilikinya. Lin yang mengetahui hal tersebut tentu merasa kesal karena dibohongi oleh ayahnya. Hingga pada malam harinya, ia melampiaskan kekesalan itu dengan menghancurkan barang-barang apapun yang ada di hadapannya saat ini. Di mana Rina yang menyadari hal itu lekas menghampirinya untuk meyakinkan jika sesuatu akan bisa digapai apabila sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. 如果你觉得以前的路走弯了，你面对那些恶狼的时候，还怕从头再来？ Saat Lin akan kembali ke kamar, si ayah menceritakan terkait alasannya melarang Lin tidak pergi ke Shanghai. Di mana pada waktu itu orang Jepang pernah mengadakan turnamen bela diri dengan menghina orang Tiongkok dengan memprovokasi jika orang Tiongkok tidak ada apa-apanya dalam bidang bela diri. Hingga pada akhirnya ibu dari Lin memutuskan turun tangan dan berhasil mengalahkan sebagian petarung Jepang. Namun naas, nyawanya tidak terselamatkan akibat diberi sebuah racun sebelum memulai pertandingan. Miao yang pada waktu itu merupakan kakak seperguruan dari Ibu Lin tentu tidak terima dan berniat membalas dendam atas kematiannya. Ia berpura-pura menyukai orang Jepang tersebut hingga menjalin hubungan dan setelah mendapatkan kesempatan, Miao segera menghabisi pria itu dan bersembunyi dari pengejaran pihak Jepang sampai saat ini. 这算连忙躲到了长乐镇，让我一定要把你抚养长大。 Mengetahui hal tersebut, Lin segera menemui Miao untuk meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Namun Miao sama sekali tidak memperdulikannya karena sudah menganggap Lin sebagai anaknya sendiri. Dan karena Lin ingin mendalami teknik bela diri yang diberi nama tinju mabuk, Miao pun dengan senang hati bersedia akan mengajarkannya. 认真的学，傻孩子，一定要好好的学。哪里跌倒，哪里爬起来。 Keesokan paginya, Bio yang bekerja sebagai tukang gali untuk betun secara tak sengaja mengatakan terkait keberadaan Lin saat ini. Di mana Han yang mendengar hal tersebut memintanya agar merahasiakan keberadaan Lin dari siapapun karena khawatir jika betun akan kembali memburunya. 你们见过他的事，谁都不要说啊！ Sementara itu, Miao yang akan memulai latihan meminta Lin untuk meminum ciu terlebih dahulu. Ia meyakinkan bahwa pemabuk berat hatinya akan tetap sadar untuk bertindak. Namun, karena Lin masih pemula, satu teguk saja justru malah membuatnya seketika tak sadarkan diri. 义不罪，人罪，融会贯通在醉拳的招式。 Dalam kondisi sempoyongan, Lin kembali memulai latihan dan selalu memakan masakan yang diberikan campuran ciu. Hingga selang beberapa hari berlalu, kemampuannya mulai meningkat meski terkadang tidak sembari meminum minuman yang disiapkan. Namun Lin tetap menghabiskan kesehariannya untuk berlatih. Beberapa hari melakukan penggalian, para penggali yang kini bekerja kepada betun pun berhasil menemukan sebuah ruangan di bawah tanah, di mana Han yang berniat memberitahukan kabar gembira itu seketika terhenti saat mendengar percakapan betun akan menghabisi para pekerja jika sudah berhasil menemukan emasnya, di mana Han tidak dapat melakukan apa-apa untuk saat ini. 挖到个地窖，来，让开，让开，都让开，都让开。 Dengan cepat, Han segera menunjukkan apa yang berhasil ditemukan oleh para penggali, di mana Bio yang merasa jika pekerjaannya sudah selesai, lantas segera meminta bayaran kepada betun. Namun, karena di sana tidak ada emas sama sekali, betun pun memaksanya agar terus melakukan penggalian. 继续挖，继续挖。李行呢？
Akibat hal itu, Bedun segera memberitahu para pekerja jika mereka tidak akan pernah diberi gaji sebelum apa yang diinginkannya berhasil ditemukan. Sehingga Biao bersama rekan yang mendengar hal tersebut tentu merasa kecewa dan berniat akan mengakhiri pekerjaannya. Hingga tak lama, Sony didampingi beberapa orang Jepang tiba-tiba datang dan Han yang mengetahui rencana jahat Bedun diam-diam melarikan diri dari tempat tersebut. Ia menemukan Lin untuk menceritakan semua sekaligus meminta maaf karena telah berkhianat. Di mana Rina yang juga mengetahui rencana Bedun mengatakan jika sebenarnya ia tidak ingin memberitahukan masalah ini karena takut Lin akan mengambil resiko. Sempat berniat mengikhlaskannya begitu saja, Lin pada akhirnya memutuskan untuk menemui Bedun yang bersekongkol dengan orang Jepang untuk menghabisi seluruh warga desa. 就是不希望你去冒险，什么事都可能做得出来。再给我吃一个。 Di waktu yang bersamaan, para pekerja berhasil menemukan puluhan batang emas yang tersusun rapi di bawah tanah. Sehingga Bedun bersama pasukan Jepang lantas menyandra semua pekerja sebelum dihabisi. Hingga tak lama, Lin bersama Han tiba di sana membuat Sony lantas meminta anak buahnya agar menghabisi Lin saat itu juga. Di tengah pertarungan, Mio dan Rina juga datang untuk membantu. Mereka akan menghabisi orang Jepang yang ada di luar. Sementara Lin disarankan untuk mencari keberadaan Bedun. Dan tanpa buang waktu, Lin segera mengikuti arahan dari Han yang ingin mengantarkannya ke salah satu lubang penggalian. 李白没杀的。 Setibanya di lokasi yang dimaksud, Lin langsung dihadang oleh beberapa orang Jepang yang ada di sana. Dan setelah menumbangkan mereka, Lin harus kembali berhadapan dengan Bedun yang tentunya lebih mahir dalam bela diri. Sementara Miao dan Rina masih disibukkan oleh Sony bersama rekannya. Namun, bisa dengan mudah mengalahkan dua pria tersebut. Memanfaatkan momen ini, Han segera melepaskan para tawanan agar mereka bisa melarikan diri. Di mana Bedun yang menyadari hal itu lantas dihentikan oleh Lin supaya warga tidak celaka. Namun, ia sendiri benar-benar dibuat kalang kabut oleh pria tersebut. Pada titik ini, Lin kembali mengingat apa yang telah diajarkan oleh Mio perihal tinju mabuk mengandalkan hati untuk bertarung. Sehingga Lin kembali bangkit dan mulai melakukan gerakan oleng untuk menghadapi Bedun. Karena Lin sudah terbiasa mempelajari teknik itu meski dalam kondisi tidak mabuk sekalipun. Dalam situasi terdesak, Bedun mengambil salah satu obor dan melemparkannya tepat mengenai tali yang dapat memicu ledakan. Di mana Lin yang kelelahan tentu tidak bisa lagi berdiri untuk mematikan api. Hingga pada akhirnya Han datang ke sana sehingga beberapa hari kemudian, Lin kembali mendapatkan kediamannya kembali seperti semula. Namun, untuk emas batangan yang tersimpan di bawah tanah, ia menyumbangkan semua emas tersebut untuk orang yang lebih membutuhkan. Di mana kali ini, ia hanya menyimpan 2 batang emas untuk memulai hidup baru. 我就知道。你要是敢告诉咱爹，你就死定了。 Di sana Lin mengatakan jika dirinya akan pergi ke Shanghai secara diam-diam. Hingga tak lama, si ayah datang dan mengetahui apa yang dikatakan oleh Lin barusan. Namun bukannya melarang, si ayah justru langsung memberikannya izin untuk membiarkan anaknya pergi. Sehingga Lin lekas mengajak Rina untuk menuju kota yang akan menjadi impiannya. 那是不是就是我的人了呢？ 去吧，还给我。记得写信回来报平安啊！ Tamat ending yang melekoto.
Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah cerita ini menunjukkan bagaimana karakter utama berkembang dari seorang yang tidak bertanggung jawab menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mengingatkan kita akan pentingnya introspeksi dan usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.